Kalau orang sudah ada ikatan yang baik dengan Allah, maka dia akan berusaha untuk menjaga imannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman dalam dada kita ini yazid wa yankus. Itu akidah. Jadi kita enggak berkeyakinan iman ini stabil. Akidah kita iman yazid wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat. Begitu kata sahabat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Berarti yang tahu turun naiknya iman siapa? Yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Nih kayaknya dia lagi turun iman. Ustaz, asal tahu. Lagi turun iman. Emang kelihatan imannya turun. Turun tangga bagaimana? Imannya lagi akhi, khalas akhi. Yang tahu naik turunnya iman dia yang punya iman. Mana kita tahu, mungkin dia sedang bercanda, belaga, dia bersembunyikan ibadahnya. Kita nggak tahu kan? Sudahlah. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Kalau boleh jujur, kalau iman lagi stabil, masya Allah. Majelis ilmu mana yang tidak kita datangi? Kita tanya sama panitia, ada lagi ya nih majelis ilmu nih, majelis taklim, pengen datang nih. Ustadznya siapa? Tuh kok lagi rajin. Kalau iman lagi turun, ya Allah pengajian lagi. Ya, kalau lagi rajin, sholat sampai tidak habis-habis. Selesai sholat, salam, assalamualaikum. Ya Allah sholat apa lagi ya? Saking banyaknya sholat. Tapi kalau iman lagi turun, dengar azan maghrib pun kaget. Ya Allah udah maghrib, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah isya, ya Allah. Gitu. Ini kalau iman turun dengar azan kaget, bukan seneng ini. Nah, ini ada. Kenapa? Karena yang kedua, dia tidak tahu dia butuh muraqabah, al-muraqabah yang kedua ini. Butuh pendekatan diri antara dia dengan Allah, ada muamalah. Setelah kau ikat dirimu dengan Allah, kau jalinlah tali kasih dengan Allah, kau cumbu Allah dengan ibadah. Kalau bicara yang wajib, standar kau tercipta untuk yang wajib. Itu mah nothing special. Jangan jadi hebat. Oh saya punya teman begini Ustaz. Begini Ustaz agamanya. Kenapa begini? Sholatnya 5 waktu Ustaz. Oh kirain sih apaan gitu loh. Lalu 5 waktu kok diheran-heranin. Wajib. Oh maaf ya. Kalau aku sih anak-anak milenial tapi langka. Masya Allah. Kenapa bu milenial langka? Nggak ada yang kayak anak aku gini zaman sekarang. Kenapa sih? Sholatnya 5 waktu tat. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Itu mah harus. Nggak ada yang spesial. Ustaz, saya punya istri Ustaz. Masya Allah. 2019 nggak ada perempuan kayak dia Ustaz. Masya Allah. Apa kelebihannya? Pakai jilbab. Ya Allah. Lemes kirain ada spesial apa gitu loh. Si perempuan muji suami, apalagi suami saya tadi, alhamdulillah Ustaz, kemarin Ramadan Ustaz, puasanya sebulan Ustaz. Emang sebulan? Emang ada yang 2 minggu? Jadi ada tuh orang yang kadang-kadang kayak begitu tuh ya. Dia pikir yang wajib ini something special. Kau tercipta untuk yang wajib. Tidak ada spesialnya, itu harus. Kita nih suami nih Pak, kasih nafkah tiap bulan. Jangan jadi sombongnya Pak. Emang wajib. Ini kadang-kadang kalau dia tidak paham itu kewajiban, tiap kasih nafkah jadi sombong. Haho. Napas pindah ke hidung jadi sombong. Gitu ya. Itu wajib. Yang wajib itu nothing special. Memang kau tercipta untuk itu. Kau tak lakukan Allah marah. Tapi justru yang dikatakan cinta Allah datang itu ketika yang sunnah menghiasi yang wajib. Ini muraqabah nih. Ada proses pendekatan. Ya setelah syahadat yang kita kumandangkan, kita pelajari tauhid terus menerus. Setelah sholat yang kita lakukan, toh ada qobliyah, ada ba'diyah, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada witir, ada sholat syuruk, ada sholat intizar, ada sholat tahiyatul masjid. Sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu law kuntu ahbabtu
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza ista'adzani la udhannahu. Tuh yang dibilang. La yazalu abdi, tidaklah hambaku kata Allah. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, taqarrub yakni muraqabah. Dia dekati dirinya kepadaku dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Ternyata yang bikin Allah cinta ke kita, kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau gugur yang wajib saja itu sih manusiawi. Sekedar 5 waktu emang harus. Cuma kok beli ba'diyahnya dilakukan tidak? Kalau cuma sekedar Ramadan saja harus. Tidak puasa pun suruh bayar dia nanti. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin. Harus. Tapi selain dari yang Ramadan ada Senin Kemis. Ya, atau puasa Ayyamul Bid 3 hari lah sebulan. Ya, atau Senin Kemis 8 kali sebulan. Atau puasa Daud ya, 15 hari nyaris dalam 1 bulan. Dan lainnya. Kalau cuma sekedar yang wajib semua bisa dan biasa. Tapi yang sunnah yang mendapatkan cintanya Allah. Kalau cuma sekedar ngasih nafkah wajib Pak. Hadiah Pak. Hadiah. Di luar nafkah hadiah. Bawakan dia makanan. Kasihkan dia hadiah. Dan ternyata apa kata Nabi? Nafkah yang kau berikan kepada istrimu, kepada orang tuamu, lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersamaku, kata Rasul. Rumus suami kaya, rajin nafkah dan kasih yang sunnah. Kata yang istri, cakep nih kajiannya, bagus nih. Ya, Rasul yang mengatakan bahwa di luar yang wajib ada yang sunnah. Yang sunnah yang menambah cintanya Allah. Ternyata sukses kita Pak, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Tuh para sahabat. Makanya sahabat-sahabat Nabi nyaris terpandang miskin di mata manusia. Tak nampak di dunia tapi nampak di langit. Sahabatnya begitu ternyata. Mereka gemar yang sunnah. Wah, yang sunnah, Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. La anfaqtum misla uhudin zahaban, ma balagha mudda ashabi, wala nasifah. Kamu jangan sok-sokan yang ukur sahabatku, kata Nabi. Jangan kau hina sahabatku. Walaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, ya di Madinah ada Jabal Uhud, besar sekali itu. Ya. Kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud. Sahabatku cuma 1 mud. 2 tangan orang dewasa. Wala nasifah, tidak setengahnya. Pahala setengah sedekahnya sahabatku lebih besar ketimbang pahala sedekah Uhud kita. Kenapa? Mereka hidup di zaman yang sulit. Mereka hidup di zaman penuh keterbatasan, tapi hasilnya maksimal, lihat. Lain sama kita. Hidup di zaman serba kecukupan, maksimal kita nggak ada di ibadah kita. Kalaupun sedekah uang lecek di pojokan dashboard mobil, betul. Kalaupun sedekah recehan, padahal tahu ayat yang mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini firman Allah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling baik. Kau hayalkan yang baik dengan cara yang minim, ya nggak mungkin. Sedekahkan ini korma ke orang miskin. Cobalah. Kalau ukuran dulu kan Nabi, hada taibut tamar, tamar yang bagus ini, Masya Allah. Hada atihim, berikan ke mereka. Bagus ini. Kalau kita kan masih, ini bagus jangan. Ini tidak bagus nih, kasih. Kita kan urusan ngasih kan yang nggak bagus gitu kan. Yang bagus buat rumah, yang tidak bagus buat orang. Masih ukurannya begitu. Pun tidak apa-apa dalam Islam. Cuma lantan alal birra. Tidak mungkin dapat yang baik sebelum menginfakkan yang paling baik. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi sampai Nabi mengatakan al-barakah fit tarid, yakni berkah itu di kuah. Masak kuah, semua makan. Panas-panas kita makan bareng. Kalau kita sedekah makan, kalau tidak habis di rumah kita kasih orang. Muskilah. Jadi betul i'ata, sepertinya kita memberi, cuma nggak seperti yang dicontohkan. Nah, ini penting, al-muraqabah. Al-muraqabah ini ada ikatan. Surat Al-Baqarah ayat 235. Al-Baqarah ayat 235.
Ada qit'ah minal ayah, potongan ayatnya aja ya. Wa'lamu wa'lam yakni ij'al nafsakum aliman bil ilmi wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah cuma mengingatkan, berilmulah kalian, ketahuilah dengan ilmu. Wa'lamu anna Allah, sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, tahu yang ada dalam dirimu. Fahdharuhu, maka takutlah sama Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk sadar bahwa Allah tahu yang kita perbuat. Kalau Allah tahu yang kita perbuat, kita yang tahu Allah tahu apa yang kita perbuat, maka tolong jangan sampai sesuatu pun yang kita buat tidak buat Allah. Rujukan ayatnya apa? Qul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Yang jadi masalah lillah, untuk Allah. Siapa Allah? Kembali ke awal, kita tidak hafal nama Allah. Kita minta rezeki sama Allah secara etimologi boleh-boleh saja. Ya Allah berikan rizki, boleh. Tapi kan kalau Allah perintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Yang betul kan ya Razzaq urzukna, bukan ya Allah urzukna, tapi ya Allah ya Razzaq urzukna. Kan Allah yang bilang minta dengan namanya Razzaq kan. Ya Allah kasihilah aku, boleh-boleh saja. Tapi yang betul ya Allah ya Rahman irhamna. Ini yang betul. Allah nggak menyalahkan, kita bebas doa apa saja. Kedua, kalau kita diundang kawinan, ada acara kawin, resepsi pernikahan, kita diundang, doa apa saja boleh kan? Tapi yang diajarkan Nabi cuma satu kan doanya, apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma. Doa apa saja boleh, cuma yang dicontohkan barakallahu lak. Bahkan sampai ada orang resepsi pernikahan diundang, dia baca doanya Allahumma barik lana fima razaqtana gitu. Doa mau makan, hadis doi pun dibaca sama dia ya. Diajarkannya barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ini contoh, ini syariat. Islam ya hujjah dalil dengan contoh. Masya Allah. Jadi betul-betul kita sholat bebas, baca apa aja bebas. Hikmah dibalik imam melihat makmum itu untuk mengukur makmum. Stawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Perintahnya lurus bukan rapat. Sahabat merapatkan karena lurus, pahamnya rapat. Sehingga ulama enggak menyalahkan kalau orang enggak rapat. Yang penting pundak dengan pundak, bahu dengan bahu. Begitu kan bahasanya. Nah, karena yang dipahami kadang-kadang sama orang apa? Wajib rapat. Sehingga sering timbul keributan di masyarakat. Yang dirapatin nyengkat masing-masing. Jadi begitu ya. Padahal lurus rapatkan sob. Sahabat merapatkan. Makanya ijma' sahabat maksum. Kita ikut sahabat merapatkan. Tapi kalau ada yang nggak mau dirapatkan, Malaysia akhi. Khalas. Jangan jadi keributan. Karena hukum asalnya lurus. Bahu dengan bahu. Ya ini pundak dengan pundak. Masya Allah. Seluruh rapat. Sambil mengukur makmum kan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ini yang hadir orang tua ada 6, mu'alaf 7, anak kecil 8, baru tobat 3 gitu loh. Ketika jadi imam, iqra' ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Bikin senang jamaah. Waladdallin. Amin. Bacalah juz amma. Bacalah surat-surat pendek yang mereka paham. Sehingga nyaman orang dengar. Islam seperti itu. Dahsyat sekali. Bikin orang senang. Iya, karena Islam itu solusi. Ad-dinu yusrun, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit, permudah sudah. Ya, Masya Allah, muraqabahnya para sahabat seperti itu. Mereka orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang dicontohkan, tapi ilmu yang dikedepankan. Wa'lamu
Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Kalau kamu sudah sadar ada ikatan musyarakah yang pertama, maka otomatis kamu sadar Allah, kamu akan merasa diawasi sama Allah. Maka dimanapun kau berada, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kewajiban menegakkan syariat. Karena Allah menyaksikan dirimu. Otomatis. Ya. Jadi kalau sudah begitu nggak usah khawatir. Azan belum berkumandang pun ditunggu sama dia. Sudah azan belum? Sudah azan belum? Intizar namanya. Menanti azan, Masya Allah. Karena dia sudah punya kewajiban. Timbullah yang dikatakan ihsan dalam muraqabah ini. Orang kalau sudah muraqabahnya betul, seperti para sahabat, orang-orang terdahulu ini, akan timbul ihsan. Islam itu basically, dasarnya orang itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu Islam. Fitrah itu Islam. Makanya kita ambil anak orang kafir, lahiran, ambil anaknya, adopsi, tidak perlu lagi baca syahadat. Dia sudah Islam. Tapi kalau sudah besar dia masuk Islam namanya mu'allaf, khitan, syahadat, ada syariatnya nanti. Anak kecil enggak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir ini Islam. Fa abawahu yuhawwidani ayunassirani ayyumajjisani. Nanti orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Imam mutlak Yahudi, Jews, imam mutlak Nasrani, Kristen, Cross, imam mutlak agama Majusi, agamanya orang-orang yang menyembah api. Atau sifat. Dia Islam cuma sifatnya Yahudi. Apa sifat Yahudi? Al-maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub. Apa al-maghdub? Dimurkai. Kenapa Yahudi dimurkai? Tahu hukum tidak dipakai. Dia tahu hukum tidak dipakai al-maghdub. Atau Nasrani. Kenapa dibilang Nasrani? Dallin. Sesat. Kenapa dibilang sesat? Beragama tanpa contoh. Sifat ini di kita ada. Statusnya Islam, tahu hukum tidak dipakai. Banyak. Statusnya Islam, ya, tapi beragama tanpa contoh. Banyak. Bahkan dia buat sesuatu yang baru. Padahal Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal tanpa contoh dari kami, raddun, tolak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Keras masalah beginian loh. Ya, kita nggak ngomong keras-kerasan dulu lah, yang awal-awal aja dulu gitu ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku, duduklah di neraka. Gosong-gosong di neraka dia duduknya. Masya Allah. Ya, levelnya ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinallah yarak. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab itu ya. Ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinallah yarak. Sudah level ihsan itu. Ya, orang tua kita enggak tahu kita di mana. Cuma orang tua kita beruntung punya kita, dimanapun kita berada kita doakan dia, itu ihsan. Orang tidak ada yang tahu kita sedang apa, tapi Allah Maha tahu. Sehingga banyak orang yang berdiam pun ingat Allah dalam kesendiriannya. Tayyib, itu yang kedua yang dibilang al-muraqabah. Ya. Karena orang kalau sudah bicara muraqabah panjanglah dia. Surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ada ayat yang mengatakan Kul bifadlillah, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bergembiralah,
karunia Allah dan rahmat Allah ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka orang yang betul-betul mengerti muraqabah, dia kesampingkan dunia, dia dulukan akhirat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di Al-Baqarah 165 Allah mengatakan ada sebagian manusia nanti yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mencintainya sama dengan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kata Allah, orang beriman itu paling baik imannya kepada Allah baru yang lain. Karena kita menyamakan saja tidak boleh. Kita sholat kepada Allah, kita juga kerja. Baju kita ini rapi buat kerja, rapi buat sholat dibilang salah. Tapi ukurannya sholat, yang rapi buat sholat, rapi buat kerja ukurannya. Karena belum tentu yang buat kerja rapi buat sholat. Sama dengan wanita, yang pantas buat kondangan, pantas buat sholat. Harusnya begitu. Makanya ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat kondangan. Sehingga masuk waktu itu tidak ada alasan. Kok nggak sholat, nggak mau kena, nggak ada alasan. Bajunya mau kena dengan sendirinya. Laki-laki juga sama. Saya sering tekankan sekali, Islam ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Jadi kalau Anda seorang dokter, silakan pakai uniform dokter. Ya, ketika Anda sudah ngaji, tetap uniformnya dokter, cuma Anda nggak isbal. Ya, artinya syariat ditegakkan. Anda seorang polisi, ya polis, masya Allah, silakan. Jangan pulang kajian pakai sarung ngatur lalu lintas. Tetap baju polisi, cuma syar'i. Anda yang menjadi pejabat, pakai jas, pakai dasi, silakan. Islam enggak merubah. Jangan besok kerja pakai gamis. Ya, tetap pakai jas, pakai jaket, pakai dasi, silakan, tidak ada masalah. Tapi tolong, ada syariat. Kullu izarin tahta qadamain an-naru haqqu bih. Setiap kain di bawah mata kaki, neraka lebih berhak. Tolong, ini syariat. Yang penting enggak sombong. Yang bilang sombong siapa? Anda yang bilang sombong. Berarti itu orang sombong. Halah, jangan ditiru. Tasyabuh namanya, akhi. Kalau masalah isbal antum anggap hal yang remeh, Umar bin Khattab habis ditusuk sama Abu Lu'lu al-Fairus. Ajalnya sudah dekat, tinggal meninggal. Lihat anak muda di isbal, ditegur sama dia. Aku khawatir Allah murka dan nak tengok kamu di akhirat nanti. Setiap kain yang di bawah mata kaki, neraka lebih berhak. Gak lama dia meninggal. Sehingga bukan main-main. Ini agama bukan ringan berat menurut kita. Agama ini sami'na wa ata'na. Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Agama itu bukan berat, bukan ringan. Berat, ringan, bukan. Sami'na itu iman. Itu iman. Jadi kalau sudah iman yang bicara, enggak ada komplain. Dulu para sahabat tuh orang terdahulu begitu. Sampai ayat enggak ada komplain. Samina wa ata'na. Siapa yang mengatakan Rasul Samina? Itu Abu Bakar. Dapat kabar Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha cuma semalam. 3 alam. Alam Nasud, Malakut, Lahut cuma semalam. Abu Bakar tanya, siapa yang ngomong? Rasul. Samina wa ata'na. Sodakna. Udah percaya aneh. Emang otak aneh gak nyampe. Cuma Rasul yang ngomong. Sami'na wa ata'na. Itu iman. Maka dia katakan As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Maka Nabi mengatakan. Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan. Lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Maka Nabi cinta sama dia. Istrinya cemburu sama Abu Bakar. Kata Rasulullah apa? Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku di dunia ini. Kata Aisyah, ya bapak kita. Karena imannya Abu Bakar itu loh. Masya Allah. Nah kita kan pengen ngikutin orang-orang yang terpilih kan. Orang-orang dulu. Begitu agama. Nggak gampang komplain. Jangan minta dispensasi. Iya sih ya. Cuman saya rasa Allah juga paham. Allah juga paham. Anda yang harus paham Allah. Jangan kau paksa Tuhan paham kamu. Siapa kamu? Sayang, masamu cuma 3 kali pemilu.
Kau meninggal besok bawa apa menghadap Tuhan? Syariat yang kau benci. Innalillah tazawwad ya akhi wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Masa yang sebentar, jangan menentang syariat. Sebentar kita hidup. Bisikan ke anak kita, Pak. Hidup sebentar, nak. Ayah juga seperti kamu dulu tampan, nak. Masya Allah. Sekarang sudah keriput, rambut pun putih, nak. Gitu. Katakan seperti itu. Sudahlah, mah. Janganlah kita banyak ribut, mah. Ini bahtera rumah tangga kita sedang menuju surganya Allah, mah. Masya Allah. Biarlah gelombang menampar pipi bahtera ini lambang cobaan dalam kehidupan. Ujian akan ada dalam kehidupan kita. Katakan seperti itu. Tapi ingat, bahtera akan berlabuh di surganya Allah. Tergantung nahkodanya. Nahkodanya harus hafal nama Allah. Bilangin sama nahkodanya, kita mau kemana, Pak? Surga, mah. Punya siapa? Wallahu alam. Nggak nyampe ke surga kita. Masya Allah. Taib.